Dibalik, Mang. Ini adalah tipe expander yang paling banyak minusnya. Paling banyak kurangnya. Nah, kita langsung bahas aja, nggak usah berlama-lama. Tapi sebelumnya gue kenalin dulu. Ini adalah expander exit tourer. Ini sebenarnya bukan yang paling bawah ya, tapi di bawahnya masih ada sebenarnya expander yang tipe GLS ya, men ya. Tapi itu kebanyakan dipakai fleet untuk perusahaan. Jadi ya sebenarnya kalau untuk pemakaian kita nih, pemakaian pribadi, ini udah paling oke sih. Oke, apa aja minusnya? Minus yang pertama, secara kelengkapan. Apa tuh? Tidak ada kamera 360. Kenapa ini dibahas? Karena kalau lo ngomongin expander yang Ultimate Cross, itu ada kamera 360, men? Ada. Ya penting sih sebenarnya, tapi maksudnya kalaupun nggak ada masih oke lah. Ada kamera belakang aja udah cukup. Tapi ada 360 emang sangat-sangat membantu sih, terutama ketika parkir dan lewat jalan-jalan yang sempit gitu. Tapi emang di sini nggak ada. Minusnya itu, guys. Ya wajar lah, harganya juga dibandingin sama yang di atasnya kan selisihnya agak lumayan. Fog lamp juga dia belum LED, men. Belum. Masih pakai yang bohlam biasa kayak gitu. Cuman, kalau dibandingin sama kompetitor ya, sebenarnya mobil ini udah cukup lengkap ya. Lengkap banget. Untuk di harga segini, guys. Fog lamp begini nggak masalah menurut gua. Justru efektivitasnya ketika nembus kabut ini lebih efektif nih. Lebih aman. Walaupun emang kurang culture aja. Betul. Kurang estetis aja. Tapi sebenarnya secara fungsional ini sangat berfungsi nih. Terus perlampuan juga udah proper, T-shape, pakai LED projector. Mantap. Di sini ada lampu-lampu sen dan lainnya di bagian atas juga. Terus kelengkapan di bagian bawah ada undercut, walaupun memang masih ada finishing yang doff begini ya. Iya. Nggak semuanya glossy, tapi setidaknya grillnya cakep. Konsepnya dynamic shield, udah glossy-glossyan kayak gini, jadi udah kelihatan cukup cakep. Ya minusnya menurut gue secara kelengkapan, kamera 360 setidaknya di bagian depan ya. Di bagian samping. Kaki-kaki. Ini nggak ada minusnya nih. Sama Soalnya sama yang Ultimate. Dia pakai two-tone polish machining, desainnya pun sama, dan sama-sama pakai ring 17. Ukurannya nggak dikurangin, tetap sama tingginya. Dan tingginya untuk ground clearance, tinggi ya? tinggi. Ini bukan minus di tingginya, ini malah plus nih. Ketika mobil-mobil lain kalau kelas MPV main di 200-an paling ya? Ya. 205 paling. Ini 220. Jadi secara ground clearance malah ini lebih tinggi nih. Enaknya kalau pakai mobil keluarga dengan ground clearance yang ya setidaknya cukup tinggi kayak gini, lo daya jelajahnya bisa lebih luas. Apalagi ground clearance nih, mobil kan ini belum ada yang naik. Ini mobil 7 orang penumpang. Terus dipenuhin mobil ya. Betul. Pasti turun dong. Kalau ground clearance-nya udah 220, setidaknya kalaupun turun masih enak lah. Masih aman. Tapi kalau ground clearance-nya belum dipakai aja udah seumpama nggak seberapa, kurang gitu, dinaikin orang makin mendelep. Waduh, makin mentak-mentok gitu ya. Bahaya. Terus pengereman juga udah pakai cakram. Kita kan mau bahas minusnya ya. Nggak ada kamera 360. Kelengkapan di sini juga nggak ada. Apa tuh? Seperti talang air. Tambahin. Walaupun gampang ditambahin. Nanti tinggal ngobrol aja sama Om Ramos ya. Minta solusi. Bisa. Minta solusi peminta talang air loh. Sama aja. Terus karena ini mobil MPV, jadi memang minusnya mobil ini tidak ada roof rail. Ya. Sebenarnya memang kalau ada roof rail, ini terlepas dari SUV atau MPV itu hanya konsep lah ya. Tapi memang dengan adanya roof rail itu sangat membantu untuk mobil-mobil keluarga kayak gini, guys. Kenapa? Karena lu bisa naruh barang-barang tertentu tuh di bagian atas. Terus akses Smart ID juga sudah ada. Apalagi ya minusnya, men? Tidak ada. Di luar tidak ada. Di bagian samping sih nggak ada karena hampir sama seperti yang Ultimate bahkan. Belakangnya juga sama ya? Coba kita cek. Minusnya tidak ada rear defogger. Kalau dibandingin sama yang Ultimate, ya penting nggak penting sebenarnya. Karena kalau nggak berkabut juga nggak ada masalah sih. Dan kalaupun kabut-kabut standar aja kayaknya nggak akan bikin ini sampai berkabut ya. Cuman kelengkapan seperti antena shark fin, high stop lamp, terus LED bar di bagian stop lamp juga sudah ada. Ada kamera parkir, sensor parkir, mata kucing. Jadi sebenarnya lumayan lengkap. Minusnya itu aja, rear defogger. Alangkah baiknya kita nanya harganya dulu nih sama jagoannya di sini, karena Om Ramos biasanya selalu punya hitungan yang bagus banget. Percaya sama gue, ayo kita cek, kita tanya yuk. Oke guys, sekarang kita langsung ngobrol sama jagoannya di Mitsubishi terbaik di Indonesia, Om Ramos. Siap. Halo Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya Ramos Nababan dari Mitsubishi Sunstar Prima Motor cabang Cibubur. Om Ramos ini salah satu sales terbaiknya guys di sini. Jadi kalau ngomongin hitungan udah nggak ragu lagi deh. Gue sekarang mau nanya dulu Om, ini expander exit. Ya. OTR berapa? Sekarang exit road tuh di 299.500 rakitan 2026. Masih di bawah 300. Masih di bawah 300 dan itu masih harga price list, belum Diskonnya? harga net. Diskonnya udah nyentuh 2 digit. Wah. Ya. Jadi diskonnya udah gede ya guys ya. Ya. Makanya mobil ini just info aja nih. Tahun kemarin 2025 ini yang terlaris nih.
Ya, ini best sellernya kita pas Mix Best seller. 2025. Kalau flashback 2025, unit yang masih ada apa aja? Esport masih ada. Wah, pasti diskonnya gede banget tuh ya. Esport tuh gede banget diskonnya. Buat teman-teman pemburu unit 2025 tuh X-Force-nya sikat deh. Diskonnya Ya. gede banget. Sekarang gue mau nanya ini nih. Ya. Program kredit. Nah, kita selalu mulai dengan DP yang ringan dan bunganya juga ringan. Artinya untuk exit tourer, untuk dapetin angsuran yang 5.500.000 sekian, itu nggak perlu DP yang 80-90 juta. Cukup bayar 34 juta, dapat angsuran tuh yang 5.500.000 sekian. Itu udah kecil banget. Kok jauh banget ya selisihnya ya? Kita memang pakai simulasi paling bawah, khusus Sun Motor Cibubur. Oh, jadi rate bunganya minim banget tuh ya? Minim, kita kasih rate bunga minim untuk tenor maksimal 5 tahun. Tapi kalau DP minim ada, Om? DP minim ada, tapi kan DP minim itu pasti rate-nya gede banget. Iya. Nah, kita sarankan ambil paket yang DP bayar 34 juta. Dan itu paling banyak yang pakai simulasi itu ya? Ya, boleh dicek. Hitungannya itu ada gak di tempat lain? Di tempat lain nggak ada nih? Gak ada. Tuh guys ya. Oke, apa lagi Om? Nah, lalu paket yang juga banyak dipilih sama customer. Exit Tourer ini kan bisa sampai 3 tahun bunga 0%. Oke. Ketentuannya itu uang mukanya 55%. Nah, contoh misalnya dia mau yang ambil 2 tahun. Dia tuh kalau nggak salah DP-nya nggak nyampe 150 juta ya. Itu dapat angsurannya 6 jutaan. Atau misalnya mau ngambil yang 3 tahun juga bisa, yang angsurannya 3 jutaan, itu juga bisa. Uang mukanya masih di bawah 200 juta. Apalagi programnya Om? Kita ada program juga yang customer tidak harus mencicil selama 11 bulan. Jadi, dia cukup bayar uang muka 50% di awal, dia tidak mencicil selama 11 bulan, sisanya itu di bulan ke-12. Nah, selebihnya kita ada hitungan reguler 20%, 30%, 40%. Itu banyak pilihan kita. Nanti kalau misalnya memang punya kemampuan berapa untuk uang mukanya, nanti boleh di WA dulu, nanti saya buatkan simulasi. Termasuk buat teman-teman yang udah punya hitungan duluan, compare aja ya. Boleh, kalau udah punya hitungan real ya, boleh cek di kita. Sekalian ngomongin data dan lain-lain lah ya Om. Ya, kita juga fleksibel, kita nggak yang kaku. Mungkin beberapa customer ada yang datanya tuh sedikit bermasalah. Coba WA ke kita dulu, nanti kita cek dulu slicknya, baru kalau udah bagus hasilnya kita langsung SPK. Kalau kayak tenor panjang gitu ada juga ya? Tenor tuh di luaran ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi kita nggak rekomendasikan, karena untuk tenor panjang itu uang mukanya satu besar, kedua rate-nya juga 2 kali lipat. Bener, makin panjang tenornya bunganya makin gede pastinya. Gede banget. Terus kalau kayak syariah gitu bisa juga ya? Terima, kita leasing syariah, leasing konvensional, ataupun misalnya mau yang untuk rental, ataupun COP, di kita masuk semuanya. Pembiayaan lewat kantor, COP, itu juga kita terima. Tukar tambah? Tukar tambah, kita ada program namanya trade-in, itu jadi setiap customer yang punya mobil lama merek apapun, tukar tambah ke Mitsubishi, dia dapat cashback 4 juta rupiah. Di luar harga mobil lamanya. Double berarti ya? Triple bahkan? Ya. Oh iya, triple berarti ya. Wah ini menarik nih guys nih, dan itu semua di layanan resmi langsung sama Mitsubishi ya? Ya, Jadi secara administrasi pastinya akan lebih aman. Nah ini gue penting nih, gue mau nanyain sekarang masalah cover area. Karena Ya. yang nonton bisa dari mana aja nih? betul. Untuk saat ini kita hanya melayani Jabodetabek. Jabodetabek. Hanya melayani Jabodetabek, artinya Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Oke. Hanya itu doang yang kita bisa cover. Tapi kalau misalnya wilayah lain misalnya mau beli di kita juga, itu nanti boleh dulu ya, kita konsultasi dulu. Ya konsultasikan Nanti dulu skemanya ya. seperti apa. Dan buat teman-teman, enaknya nih di sini kalau pesan sama Om Ramos bahkan nggak perlu ketemu juga bisa, dan itu aman ya Om, karena bisa di tracking aplikasi di Bisa. aplikasi ya. Jadi ada aplikasi My Mitsubishi, dia bisa tracking SPK-nya, prosesnya sudah sampai di mana. Kebanyakan memang di sini baru ketemu sama kita itu pada saat delivery. Jadi SPK itu semuanya pembayaran via transfer semua. Oh kebanyakan emang gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Baru ketemu tuh pas serah terima kendaraan. Nah, tuh guys. Jadi sekarang konsep pembelian mobil emang udah berubah juga, dan pastinya aman karena ke rekening kantor. Jadi teman-teman juga akan lebih tenang tuh ya. Ya. Transfernya oke. Service warranty Om. Nah, untuk semua kendaraan passenger Mitsubishi ya, kita tuh free jasa oli spare part. Itu selama 4 tahun atau 50.000 km. Itu sama dengan 6 kali servis gratis. Nanti ada 7 item spare part yang itu memang free dari mulai kilometer 0 sampai 50.000. Jasa oli spare part. Dan itu berlaku di semua bengkel resmi se-Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau servis di sini juga bisa, karena di sini juga tempat servisnya lengkap ya Om ya. Lengkap. Kita stall-nya ada 10, ruang tunggu kita juga oke banget. Lalu kita juga punya body repair, jadi semua keluhan kendaraan Mitsubishi datang kemari kita bisa tangani. Nah, jangan lupa di sini juga ada kafenya. Jadi teman-teman sambil servis nunggu sambil ngopi-ngopi cantik lah ya. Kopinya enak. Kopinya enak. Oke. Nah, bonus gimana Om? Untuk kelengkapan unit ya, pastikan memang customer tuh kalau beli mobil minta aksesorisnya apa aja. Kelengkapan kayak full set karpet, full set talang air, itu memang udah tersedia semuanya.
Lalu nanti untuk surat jalannya seperti apa. Yang pasti itu nanti udah kita lengkapin semuanya. Oke. Customer terima mobil nggak dalam keadaan yang nggak bisa dipakai. Yang pasti mobil keluar dari Sun Motor Cibubur itu udah siap pakai semuanya. Termasuk platnya. Ya, Wow, ini menarik nih guys. Jadi teman-teman nyampe mobil nggak cuma nongkrong-nongkrong di garasi nih ya? ya. Oke. Bisa langsung dipakai. Bisa langsung dipakai. Oke. Kalau ada yang pengen visit ke medsos lu gimana Om? Boleh, kita ada akun Instagram Mitsubishi Cibubur _. Di situ kelihatan semua histori penjualan kita selama di Mitsubishi. Nah, dan untuk fast respon nomor WA-nya juga ada di bawah guys. Boleh chat, boleh telepon 1 kali 24 jam standby terus, free konsultasi. Ada lagi yang mau sampaikan nggak Om? Ya, buat Bapak Ibu yang sudah ada rencana pembelian baru kendaraan Mitsubishi, boleh datang langsung ke Sunstar Prima Motor Cibubur. Alamat kita di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, tepatnya di samping Perumahan Legenda Wisata Cibubur. Kalau mau minta Sherlock nanti boleh hubungi 0822 9789 1577. Ramos Nababan. Oke, makasih banyak Om Ramos. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review ini guys. Ya. Nah guys, kalau ngomongin paling banyak minusnya, jujur Li, memang di bagian dalam, Betul. di bagian interior. Kalau di luar sih sebenarnya 360 kayak gitu-gitu ya nggak ada juga, mengingat harganya wajar sih ya. Wajar. Ini kita di bagian dalam baru kerasa nih, oh ternyata minusnya banyak di bagian dalam. Yang paling banyak terasa, yang pertama kali terasa adalah desainnya masih desain yang lama, terutama di bagian dashboard. Betul. Masih ngebulet. Tapi kalau gue kurang suka sama desain-desain ngebulet kayak gitu. Duh, kenapa gue jadi cegukan? Nah, Karena gimana sih? Maksudnya kadang suka susah gitu men, mau masang-masang apa gitu. Bentuknya tuh nggak bisa rata. Kan kalau yang model baru setidaknya kayak di tipe Ultimate lah, dia udah yang rata gitu kan. Betul. Jadi menaruh apa-apa tuh kayaknya lebih gampang. Kadang kita naruh action figure atau apa gitu ya. Bisa. Ornamen-ornamen atau kayak naruh holder kayak gitu-gitu lebih gampang lah. Tapi kalau yang ngebulet kayak gini, gue ngelihatnya kayak terlalu ngegembung gitu, gede gitu. Kalau desain yang baru kan kerasa lebih luas aja, dan somehow visibilitas ke bagian depan ini masih ada yang nonjol di bagian sini nih men. Ya walaupun gue bisa aja ninggiin joknya, tapi ya kalau rata kayak yang model baru itu lebih enak. Itu sih minus yang pertama menurut gue ya. Terus yang kedua, kayak finishing nih. Di bagian setir aja dia belum dipakein kulit. Betul. Karena kalau di Ultimate, di Cross dia udah pakai kulit ya. Ini masih pakai polyurethane biasa. Walaupun model setirnya mirip-mirip nih. Dia 3-spoke, modelnya kayak gini sama, nggak dibedain. Terus pencet-pencetan juga nggak sebanyak yang ada di Ultimate ataupun di Xpander Cross, men. Nah, Dan tidak ada cruise control ya. iya betul. Jadi secara teknologi memang ini juga di bawahnya ya. Betul. Itu jadi kekurangannya juga guys. Walaupun sebenarnya ada teleponi, ada voice command-nya tetap ada, dan untuk audio steering switch juga ada. Tapi menariknya pengaturannya tetap lengkap sih. Bisa teleskopik juga. Bisa. Minusnya adalah speedometernya masih pakai bulat-bulatan jarum-jarum biasa. Dia belum yang full TFT. Banyak sih di luar sana juga kompetitor yang masih pakai begini-begini, tapi karena udah kebiasa lihat yang full TFT, kayaknya kalau lihat jarum-jarum gimana gitu ya. Lebih informatif yang TFT gitu ya men ya. Betul. Dilihatnya juga lebih enak, apalagi temanya beragam, jadi nggak ngebosenin lah. Terus apalagi men minusnya, AC nate belum digital. Betul. Jadi masih pakai puter-puteran AC. Nah, Kompor tuh yang pakai puter-puteran AC men. Betul. Ini aslinya kayak gini tuh puteran AC guys. Kompor itu aja yang ngikutin tuh. Terus minusnya lagi dia belum ada wireless charging. Walaupun tetap ada power outlet sih, kalau mau ngecas tinggal dicolok-colok. Tapi kalau ada wireless charging itu enak. Lu lagi jalan lupa, oh iya gue mau ngecas, tinggal truk taruh aja. aman. Orang kalau lagi di jalan ribet ya, belum ngecas nih, mana nih ini kabel. Wah bahaya guys. Bahaya. Bahaya. Harus berhenti dulu. Tapi kalau wireless charging, udah ngecas. Jadi handphone mah di kantong aja ya? Enggak dong. Oh enggak, Taruh tetap. Canggih bener, tiba-tiba ngecas dong, ngecas. Gak dipakai apa-apa, aneh sekali. Oke, minusnya apa lagi? Sebenarnya electric parking brake itu suatu keharusan sih menurut gua. Karena yang mechanical gini, pertama secara estetika kayaknya ini nggak sih? Aneh nggak sih? Ganggu. Karena ini ya mengganggu lintasan tangan ya. Mungkin tangan kiri lu aktif nih. Iya, Ini akan cukup ganggu nih. Betul. Gitu. Kalau electric parking brake kan dia rata aja gitu. Jadi secara space-nya kan lebih kerasa lowong lah gitu. Terus ini kan cukup makan energi nih. Nah, apalagi kalau lu ada di kondisi yang stop and go nih, macetnya jalan berhenti gitu. Kalau lu nginjak rem terus gini kan pegel juga kaki. Betul. Yang kedua, rem juga bisa panas. Betul. Kalau pakai ini kan agak lebih aman, tapi kan walaupun secara kepuasan ASMR ini lebih puas nih. Lebih nikmat. Lebih nikmat nih. Wah anjay. Lebih enak, lebih yakin. Tapi ada electric parking brake menurut gua itu akan jauh lebih ngenakin sih, dan lebih bisa apa ya,
lebih banyak save energi lah. Apalagi kayak kemarin mudik, macet dan lain-lain, wah electric parking brake kerasa banget guys. Cup holder ada dan ada glove box yang lumayan gede. Tapi minusnya tidak ada armrest. Nah, sebenarnya nih beda-beda nih guys. Ada orang yang kalau nyetir itu emang tangannya nggak ada armrest pun nggak apa-apa. Karena tangannya simbolis. Tapi ada juga orang yang terbiasa kalau nyetir itu harus begini. Harus miring. Makanya kalau nggak ada armrest, miringnya diganti ke sini. ya beda miring. Tapi beda rasanya karena gasnya kan di kanan, enak begini tuh gas gitu. Tapi ya ini emang itu minusnya yang ada. Dan kalau untuk jok ya nggak masalah lah. Ini emang bahannya dia belum pakai kulit, full bahan fabric. Tapi kan Ultimate juga masih pakai bahan fabric ini men ya. Nggak ada airbag. Iya, minusnya itu nggak ada airbag aja di bagian samping. Nah satu lagi nih yang kelewat sama gua, head unit. Head unitnya tampilannya beda ya men ya. Beda. Dan dia belum bisa Apple CarPlay ya. Belum. Android Auto tuh dia belum bisa. Jadi walaupun dia konsepnya floating, secara ukuran juga dia sedikit lebih kecil dan ya itu tadi konektivitasnya dia nggak bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Itu aja sih. Sisanya menurut gua udah cukup lengkap. Bahkan untuk di tipe ini salah satu tipe terbawah lah ya. Sudah ada Twitter, kelengkapan di bagian belakang maksudnya 7 orang penumpang dewasa, 7 headrest, 7 seat belt semuanya lengkap. Sama. Fleksibilitas pengaturan joknya juga sama. Lengkap. Dan kenyamanan mobil ini sama sekali tidak berkurang walaupun ini ada di posisi bawah. Betul. Secara grade ya. Kalau lu bandingin sama Ultimate, kalau lu bandingin sama Cross, bahkan ini dibandingin Cross, menurut gue ini lebih nyaman nih. Karena secara ground clearance ini sedikit lebih bawah ya. Jadi lebih asik. Ini sama persis rasanya seperti Ultimate. Kesenyapan kabin juga tidak berkurang. Expander, lu jangan lupa ya, Expander itu punya kesenyapan kabin yang menurut gue salah satu yang wow sih dibandingin sama kompetitor-kompetitornya. Bahkan Expander ini selalu jadi indikator untuk kalau orang cari mobil nyaman untuk keluarga di kelas low. Ini bisa jadi referensi nih. Gitu guys, jadi sebenarnya dengan harga di bawah 300, belum dipotong cashback, apalagi promonya untuk Expander Exit ini, wow sih. Berbeda dari yang lain, banyak banget kelebihannya. Lu bisa dapat mobil yang value for money. Kekurangan-kekurangannya oke lah, tapi masih masuk akal. Dan kelebihan-kelebihannya sih yang menurut gua bikin mobil ini jadi kerasa lebih ruhai dibandingin kompetitor-kompetitornya. Ngobrol aja deh sama Om Ramos. Ya namanya mobil di level-level bawah pasti banyak minusnya kalau dibandingin sama yang di atas-atasnya. Tapi coba deh lu bandingin ini sama kompetitor-kompetitornya. Pasti banyak plusnya. Yang minat langsung kontak Om Ramos aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.